Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Halo sahabat bahasa, senang sekali saya Parias kembali dapat menyapa sahabat bahasa dalam program Ruang Temu di kanal Siniar Klasa YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, sahabat bahasa, beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan beredarnya isu Perdana Menteri Malaysia yang sempat mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di tingkat ASEAN. Nah, merespons hal ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim tidak setuju dan mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang jauh lebih layak untuk dijadikan bahasa internasional dan digunakan sebagai bahasa pengantar kedua di tingkat ASEAN. Tentunya menindaklanjuti hal ini, Badan Bahasa merespons dengan berbagai macam kegiatan, diskusi, seminar, dan berbagai macam diplomasi kebahasaan untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tentunya sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa memiliki 3 prioritas utama yang akan dilaksanakan, salah satunya adalah internasionalisasi bahasa Indonesia melalui program BIPA. Apa itu BIPA? BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan kali ini kita akan berbincang dengan para narasumber tentang apa itu BIPA dan seperti apa program BIPA ini dijalankan di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Untuk itu saya sekarang sudah kehadiran 2 orang narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak Dr. Ai Ahadiat SE MBA. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih Parias. Baik, beliau adalah Ketua dari UPT Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional Universitas Lampung, dan beberapa waktu yang lalu juga baru saja dilantik sebagai Ketua Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA Cabang Lampung. Kemudian yang paling cantik juga sekarang sudah hadir di Siniar Klasa, Mbak Yohana Sera Rainardia Vindi Nugrahini Sarjana Sastra, merupakan Koordinator BIPA Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Selamat datang Mbak Sera. Halo, selamat siang Mas Parias. Cantik sekali ya. Hari ini agak seru karena kita akan berbicara tentang program BIPA. Nah, buat sahabat bahasa sekalian yang tertarik tentang apa itu program BIPA, yang suka berperjalanan ke luar negeri ataupun mengikuti pertukaran, ini bisa menjadi salah satu program yang bisa diikuti oleh sahabat bahasa yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Nah, saya akan ke Mbak Sera terlebih dahulu. Program BIPA adalah program yang dimiliki oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, sebenarnya apa sih Mbak BIPA itu? Mungkin bisa dijelaskan sama pemirsa yang menonton di rumah. Baik Mas Parias, terima kasih. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Parias. BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini adalah salah satu cara Indonesia untuk melakukan diplomasi kebahasaan, yakni dengan melakukan pengajaran bahasa Indonesia bagi orang-orang asing gitu. Karena ya semakin berkembangnya teknologi, kita juga ada kompetisi global. Nah, disitulah kita harus memperkenalkan jati diri Indonesia itu. Seperti apa sih Indonesia itu di mata dunia? Kita harus semakin mempromosikan Indonesia sehingga citra positif Indonesia di mata dunia itu juga semakin baik. Dan dari situ nanti kita juga akan meningkatkan di bidang ekonomi, sosial, politik. Itu banyak sekali ya nanti ujungnya. Nah, itu salah satu jalannya adalah melalui BIPA ini. Itu tadi program yang dilakukan oleh salah satunya menjadi prioritas juga oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau yang sering kita sebut Badan Bahasa ya, begitu. Nah, betul. Jadi politik bahasa ya. Bagaimana memperkenalkan bangsa Indonesia ini melalui bahasa Indonesia. Berarti sudah banyak ya Mbak program-program BIPA ini dilaksanakan di luar negeri ya? Atau seperti apa Mbak? Ya tentu. Sebenarnya BIPA itu di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 60-an. Tapi pada saat itu mungkin belum terstruktur, belum tersistem. Hingga akhirnya pada tahun 1999 dibentuklah suatu tim di Badan Bahasa untuk mengurusi mengenai kebipaan ini. Tetapi baru akhirnya meningkat sangat pesat itu 2015 hingga tahun-tahun sekarang. Ini saat-saat ini semakin meningkat lagi karena kan informasi dan segala macam kemudahan itu semakin besar Mas Parias. Oh, jadi penyelenggara program BIPA ini bukan hanya
di luar negeri saya, tapi di Lampung ataupun mungkin di Indonesia ini banyak juga ya Mbak yang menyelenggarakan program BIPA ini. Iya betul, BIPA ini bisa dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri. Di luar negeri itu juga bisa dilakukan oleh KBRI, KJRI atau KRI begitu, atau juga universitas-universitas yang memang sudah mempunyai program pengajaran bahasa Indonesia. Iya. Bahkan ada juga yang sudah mendirikan prodi khusus, prodi bahasa Indonesia di luar negeri. Kalau di dalam negeri ya universitas-universitas seperti contohnya Universitas Lampung yang di sini mereka sudah memiliki dan mahasiswa sudah mengajarkan BIPA, dan banyak juga lembaga-lembaga penyelenggara BIPA yang swasta di Indonesia sebenarnya. Jadi memang sudah sangat banyak di luar negeri ada 47 negara. 47 negara Iya, yang sudah menyelenggarakan mendapatkan BIPA. sudah mendapatkan pengajaran bahasa Indonesia seperti itu. Wow, 47 negara ternyata sahabat bahasa yang sudah menyelenggarakan program pengajaran BIPA ini ya. Iya, Jadi betul. bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah cukup populer ya di berbagai negara ya Mbak Sera ya. Iya betul. Kalau misalnya dihitung semua jumlah penuturnya dan orang-orang yang sudah mengenal bahasa Indonesia pasti sangat banyak sekali, dan ya itu sangat mendukung pernyataan Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, bahwa bahasa Indonesia jauh lebih layak dari sisi historis maupun linguistis dan sisi penggunanya untuk menjadi bahasa pengantar ASEAN seperti itu. Betul. Nah, karena BIPA ini sudah menjadi program yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, artinya barangkali ada program ataupun mungkin arahan yang diberikan oleh Badan Bahasa terkait bagaimana BIPA ini yang berhubungan dengan program-program di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini seperti apa, Mbak Sera? Iya, baik. Sebelum ke sana mungkin ada baiknya untuk mengetahui Badan Bahasa ini posisinya di mana ya, terkait dengan BIPA. Jadi Badan Bahasa ini bukan lembaga penyelenggara BIPA. Lembaga penyelenggara BIPA biasanya dilaksanakan oleh universitas atau lembaga-lembaga swasta dan yang lainnya. Badan Bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah regulasi, kedua koordinasi, yang ketiga fasilitasi. Sebagai fungsi regulasi, Badan Bahasa ini membuat kebijakan, membuat aturan atau membuat arahan mengenai pelaksanaan BIPA di lembaga-lembaga penyelenggara BIPA. Lalu untuk fungsi koordinasi, Badan Bahasa ini akan menguatkan jejaring baik di dalam negeri maupun di luar negeri mengenai kebipaan ini, dan ini nanti yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita di lembaga penyelenggara BIPA. Dan yang ketiga itu adalah fungsi fasilitasi. Nah, fungsi fasilitasi inilah yang ada program-programnya Mas Parias. Jadi fungsi fasilitasi ini ada yang kita ketahui itu adalah penugasan pengajar ke luar negeri, ada juga penugasan lokal, dan saat ini ketika kemarin kita ada pandemi, itu sekarang ada juga penugasan daring seperti itu. Itu yang pertama, penugasan. Lalu ada juga fasilitasi mengadakan seperti BIMTEK, forum keilmiahan, diseminasi seperti itu. Itu yang sudah kantor bahasa lakukan setiap tahunnya. Kita menyelenggarakan BIMTEK untuk para pengajar di Lampung sehingga kompetensi mereka akan meningkat. Nah, selain itu juga ada pembuatan bahan ajar. Pembuatan bahan ajar ini sudah dilakukan sudah beberapa tahun terakhir dan itu sangat banyak. Itu bisa diakses melalui BIPA daring. Nah, mungkin nanti pemirsa bisa mengeceknya di bipa.kemdikbud.go.id. Itu dari level 1 hingga level 7 bahan ajar sudah ada semua, dan sudah saat ini bahan ajar itu sudah mulai bermuatan lokal. Jadi kalau kemarin sempat diangkat mengenai muatan Jakarta, nanti kedepannya akan ada bermuatan setiap provinsi di Indonesia. Masuk Lampung juga berarti ya Mas? Iya betul. Dan yang terakhir ada program apresiasi para pembelajar. Jadi apresiasi ini kita mengapresiasi mereka karena sudah mau dan memiliki kecintaan terhadap Indonesia. Misalnya dengan lomba pidato, lomba menyanyi, nah itu semua sudah dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Artinya program dari Badan Bahasa terkait kebipaan ini memang sudah sangat banyak dan cukup terstruktur ya Mbak Sera ya. Dan ini diberikan bagi para pelaku BIPA, baik pengajarnya maupun pembelajarnya ya. Iya betul, pengajar, pembelajar dan juga pegiatnya. Dan juga pegiatnya. Nah, kalau pengajarnya itu dari komponen masyarakat, lapisan masyarakat apa aja Mbak? Apakah dosen ataupun mungkin seperti apa sih kriteria yang bisa dikatakan sebagai pengajar BIPA gitu? Iya betul. Sejauh ini seorang pengajar BIPA itu belum terlalu dibatasi ya, harus apa begitu ya. Tetapi kalau yang pengajar BIPA Kemdikbud setidak-tidaknya memiliki kualifikasi lulusan bahasa atau sastra Indonesia atau bahasa dan sastra yang lain, yang asing juga boleh gitu. Nah, dan juga diutamakan memiliki kemampuan bahasa asing minimal setidak-tidaknya itu bahasa Inggris ya. Dan lebih disukai lagi apabila memiliki
kemampuan berkesenian seperti menari, membatik dan sebagainya seperti itu. Artinya banyak komponen masyarakat yang penting bisa dan mampu menyelenggarakan memenuhi kualifikasi Yang tadi paling bisa utama- dikatakan pengajar BIPA. Iya, yang paling utama sebenarnya adalah memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Karena mereka akan menjadi duta, akan menjadi orang pertama yang menjelaskan tata bahasa Indonesia itu seperti apa sih dan pemakaiannya juga seperti apa, begitu. Kalau pengajarnya sendiri yang saat ini sudah terdata, ada nggak sih Mbak berapa kisarannya misalnya dari yang terdata di Badan Bahasa? Kalau pengajar itu sangat banyak ya. Kalau yang di BIPA yang dikirim penugasan oleh dari Kemdikbud itu pasti sudah terdata sangat banyak ya. Tapi yang di luar itu yang dari swasta, yang dari universitas itu lebih banyak lagi. Baik. Nah, itu sepintas tentang program BIPA yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, sekarang saya ingin mengetahui juga program BIPA yang sudah dilaksanakan oleh lembaga Universitas Lampung yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ketua UPT Pengembangan Kerjasama dan juga Layanan Internasional Universitas Lampung yang sudah lama melaksanakan program BIPA ya Pak di Unila. Dari kapan itu Pak? Ya kira-kira sudah per tahun ini mungkin tahun ketiga atau mungkin lebih sebetulnya. Tapi seingat saya yang sangat aktif saya sebagai pegiat itu sudah menjelang tahun ketiga, di mana tahun-tahun sebelumnya sudah ada juga. Bahkan BIPA ini dikenalkan kepada mahasiswa asing yang langsung memang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung. Ada juga ada juga mahasiswa asing yang memang lulus dari prodi Bahasa Indonesia. Nah itu menarik. Jadi terakhir 2021 Unila ini merekrut sekitar 20 mahasiswa asing dan itu semua diberikan materi BIPA dalam satu semester dan mungkin akan terus ditindaklanjuti karena dalam pendekatan daring kita perlu ada semacam gabungan dengan pendekatan yang luring ya atau hibrid. Jadi mungkin setelah mereka datang setelah pandemi ini selesai ya, kenormalan baru bisa kita jalani. Nah itu mahasiswa asing akan hadir secara fisik ya, secara in person ya, kata orang Amerika itu in person luring ke Unila, dan itu tentu akan ditingkatkan lagi. Contoh kemarin ada yang baru hadir dari Afghanistan ya, anak seorang dokter dan dia ngambil hubungan internasional di FISIP Unila, sudah mulai. Dia mengantisipasi, belum kita membuat pembelajaran BIPA, kita kenalkan mungkin dia melalui YouTube dan lain-lain. Jadi mungkin senior ini bisa menjadi pengenalan lebih lanjut ya. Itu Unila akan selalu komit ya untuk meningkatkan BIPA. Jadi memang program kebipan itu dimulai dari adanya mahasiswa asing yang berkuliah di Universitas Lampung, begitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi mau tidak mau kan ketika datang ke Indonesia di Provinsi Lampung harus belajar bahasa Indonesia, begitu. Betul. Ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya kedatangan mahasiswa dari berbagai macam negara ke Provinsi Lampung dalam hal ini berkuliah di Universitas Lampung itu awalnya itu tujuannya apa sih Pak? Sehingga sekarang kan berjalan juga program BIPA untuk mahasiswa tersebut gitu. Awalnya itu seperti apa Pak? Mahasiswa yang dari negara lain yang belajar di Unila ada berbagai motivasi. Artinya memang secara umum memang sama motivasinya untuk mendapatkan gelar. Kedua ingin melihat bahwa pengalaman belajar di Indonesia sesuatu yang menarik. Nah, ada anggapan kalau mungkin orang Indonesia merasa Indonesia tidak begitu maju. Iya kalau dibanding mungkin Amerika atau Eropa. Tapi kalau bagi yang lain seperti misalkan Somalia, Palestina, Afghanistan, kita sangat di atas. Jadi itu tentu menjadi semacam sikap kita menjadi ada harus kebanggaan ya. Apalagi tadi dikatakan posisi bahasa Indonesia menjadi sangat penting di percaturan global, mengingat penduduk kita kan
jumlah ketiga ya setelah Cina, Amerika, kemudian Indonesia ya. Kalau dulu ada Rusia, Federasi Soviet, tapi sekarang setelah pecah Indonesia naik ketiga. Otomatis ya dari segi dominasi penduduk, wajar kalau Menteri Pendidikan Kebudayaan Menteri bersikukuh bahwa Indonesia lebih layak untuk menjadi bahasa resmi di ASEAN, karena dari segi pengguna juga lebih. Kemudian penetrasi ya di tingkat dunia juga sudah 47 negara, bahkan mungkin semakin bertambah. Nah, bahasa Indonesia ini kan harus menjadi bahasa Ipolek Sosbud Hankam Bio Geofisik Kimia. Jadi itu kalau bahasa AMDAL ya. Jadi ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi ya, pertahanan dan keamanan. Artinya ini kan bukan berbicara dalam arti kontekstual, tapi berbicara dari konseptual atau keilmuan. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran ya, baik itu semua bidang ilmu, fakultas, semua bidang ilmu yang ada di prodi dari dari tingkat S1, S2, bahkan S3. Jadi kita memang sekarang mungkin cenderungnya masih bilingual, jadi dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita juga mengajar kelas pada umumnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya juga menjadi pengajar di kelas internasional yang harus bahasa Inggris misalkan. Tapi dalam momen tertentu karena pesertanya campuran, ada anak Indonesianya, ada mahasiswa Indonesia, tentu kita harus menggunakan. Tapi yang menggunakan bahasa Inggris pun pesertanya tidak dari English speaking countries. Dia misalnya dari Rusia, dari Vietnam, itu kan bukan negara yang berbahasa Inggris, atau dari Somalia, Afghanistan semua. Tapi mungkin dalam tanda kutip bahkan mahasiswa kita bisa lebih maju dalam penggunaan bahasa Inggrisnya, dan tentu bahasa Indonesia juga lebih bagus. Jadi ini menjadi pengalaman dominasi global bahasa Indonesia ke depan. Terlebih waktu senior yang sebelumnya tadi Farias mengungkap ya digital 2022 ya, data bahwa pengguna internet di Indonesia menjadi cukup sangat tinggi, tertinggi ketiga ya, di dunia setelah Brazil ya. Nah, ini merupakan fenomena yang kita harus sadari, sudah waktunya pemosisian ya, pemosisian bahasa Indonesia menjadi harus lebih kuat dan lebih punya determinasi, punya keyakinan kita bahwa bahasa Indonesia ini penting gitu. Gitu. Makanya saya perluas tadi Ipolek Sosbud Hankam Bio Geofisik Kimia. Jadi semua bidang. Nah, itu karena itu bahasa. Jadi ya. Atau bahasa langit juga bahasa Indonesia. Kalau tadi Pak I menyebutkan ada mahasiswa Palestina, Afghanistan, kemudian Rusia ya Pak. Selain itu ada dari mana lagi Pak yang sudah menjadi mahasiswa saat ini? Iya, saya mengajar kelas itu ada yang dari Somalia, dari Madagaskar. Dulu ada mahasiswa Jepang, China, kayak juga ikut. Kita kemarin rombongan Universitas Lampung dengan Pak Rektor 10 hari berada di Amerika Serikat. Jadi berbicara rankingan universitas secara global. Nah, kita berjejaring di sana dengan berbagai perguruan tinggi yang hadir di event Edu Data Summit 2022 ya. Jadi dan juga kita berkunjung ke 3 universitas, kemudian kita berkunjung ke KJRI New York dan Atase Pendidikan KBRI Washington DC. Berjumpa dengan Ibu Atase Prof. Poppy Rufaidah dan sempat menyinggung BIPA juga. Dan ini jadi internasionalisasi ini bahasa Indonesia tidak akan terbendung. Kita deteksi seperti itu. Jadi ada 2 sisi secara arus bolak-balik ya, reciprocal itu
bahasa Indonesia dikenalkan ke dunia secara global, atau orang Indonesia yang juga mahir dalam bahasa lainnya ya, seperti Inggris dan lain-lain. Nah, berarti Universitas Lampung dalam hal ini sudah cukup serius ya Pak yang dalam rangka menginternasionalisasikan bahasa Indonesia ini. Sangat dengan program-program yang dimiliki, terutama pengajaran BIPA yang sudah dilakukan di Universitas Lampung sejak 3 tahun yang lalu dengan berbagai macam latar belakang mahasiswa dari berbagai negara. Nah, kalau untuk program pengajaran bahasa Indonesia sendiri bagi mahasiswa asing di Universitas Lampung itu seperti apa Pak? Kalau boleh cerita sedikit mungkin. Jadi kan secara kurikulum bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib ada dalam transkrip. Betul. Otomatis harus mereka ikuti BIPA. Dan dari pengamatan kami, mahasiswa asing itu cepat sekali dalam belajar bahasa Indonesia. Kita diuntungkan bahasa Indonesia mempunyai struktur yang lebih matematis lah, lebih sederhana, SPOK-nya. Kemudian apa yang ditulis itu yang dibaca, dan kemudian diuntungkan lagi budaya orang Indonesia itu sangat welcoming ya, sangat menerima. Tapi ya buruknya nanti sangat permisif ya, membenarkan sesuatu yang, tetapi keuntungan ini menjadikan bahasa Indonesia cepat dikuasai. Saya lihat anak-anak dari Palestina cepat sekali bahasa Indonesia, anak dari Madagaskar bahkan pinter beretorika gitu ya. Nanti kawan-kawan kita akan undang di event KPBL Lampung dan mungkin APP BIPA, kita akan menyaksikan mereka beradaptasi dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Baik, kita nantikan, mudah-mudahan nanti memang bisa terselenggara, kita mengundang para mahasiswa asing terlibat di kegiatan APP BIPA. Kita bikin seri senior sendiri. Betul. Menarik sekali. Menarik. Nah, itu kan mahasiswa dari luar negeri itu datang ke Indonesia, apakah sudah memiliki bekal bahasa Indonesia atau sama sekali buta Pak biasanya tentang bahasa Indonesia? Mereka boleh dikatakan tidak nol sama sekali, karena ada inisiatif dia datang ke Indonesia dengan menyadari bahwa Indonesia adalah satu negara populasinya cukup besar, otomatis dia harus siap. Dan mereka otodidak belajar bahasa Indonesia terutama dari media sosial, YouTube. Dan itu terlihatlah untuk hal-hal dasar seperti siapa nama kamu, apa kabar, sudah makan hari ini, bagaimana kondisi keluarga di rumah, itu mereka bisa menjawab dengan baik. Artinya sebelum berangkat ke Indonesia mereka sudah belajar sendiri untuk percakapan dasar begitu ya Pak ya, dan berbahasa Indonesia. Ketika di Indonesia makanya barangkali bisa lebih cepat itu tadi ya Pak betul, karena mereka sendiri sudah mengawali pembelajaran sebelum datang ke Indonesia. Iya, yang disinggung tadi oleh Mbak Sera tadi terkait dengan BIPA tingkat 1 sampai tingkat 7, kita mungkin harus lebih kencang lagi, lebih punya determinasi yang kuat. Artinya bahwa kita melihat TOEFL, IELTS, Duolingo ya di dalam bahasa Inggris sangat maju dengan pendekatan digitalnya. Mungkin BIPA level 1 sampai 7 ya, tingkat 1 sampai 7 itu bisa dikenakan dan sertifikasinya bisa diakses secara online ya, walau secara daring. Bahkan mungkin kalau mau ditambahkan ada muatan lokal, itu sesuatu yang menarik. APP BIPA Lampung siap untuk mengajak seluruh teman-teman pengurus dan anggota ya untuk bantu Mbak Sera nih penguatan lokal. Itu Mas Parias. Jadi kita berangan-angan bahwa bahasa Indonesia kita perlakukan dan kita kelola sekuat seperti halnya bahasa lain. Ya, ini insya Allah saya dan Pak Rektor hari Sabtu bertolak ke Paris, Prancis misalkan, ada joint working group di sana. Masih jet lag dari Amerika tapi. Nah itu nanti kita juga berbicara bagaimana
BIPA. Saya yakin karena banyak rektor yang hadir di forum itu dari Indonesia, di Valenciennes, Prancis, itu kita juga menjadi singgungan bahwa ini bukan sekedar komoditi, tapi ini bahwa kita akan melakukan strategi globalisasi dan lebih meningkatkan jati diri bangsa dengan muatan yang sangat totalitas, holistik, terintegrasi, komprehensif. Artinya ilmu yang lain itu harus diintegrasikan. Ya, bukan hanya only linguistik, bukan hanya itu only linguistik. Jadi mungkin yang lain harus kita Indonesiakan betul-betul. Betul, saya setuju sekali. Dan langkah masif yang dilakukan oleh Universitas Lampung ini saya berharap akan semakin mesra juga dan beriringan dengan program-program yang dimiliki oleh Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa. Tentunya dalam hal ini melalui UPT di Provinsi Lampung, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Lampung, agar program internasionalisasi bahasa Indonesia ini menjadi lebih optimal lagi dari sebelumnya. Memang sudah optimal dan menurut saya sudah cukup baik. Nah, tadi Pak Ayu sudah menyinggung terkait APP BIPA atau afiliasi pengajar dan penggiat BIPA cabang Lampung. Nah, saya ingin mengajak untuk berbincang mengenai hal tersebut. Barangkali dua-duanya saya tahu adalah pengurus di APP BIPA, jadi bisa berbicara banyak tentang apa sih sebenarnya APP BIPA itu, dan barangkali bisa diceritakan nanti akan melakukan apa saja gitu. Saya mulai dari Pak Ai. Apa sih APP BIPA dan mungkin tugas dan fungsinya? Ya, APP BIPA tadi afiliasi pengajar dan penggiat ya bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, ini yang di sebelah saya ini sebenarnya yang membidani sebenarnya APP BIPA Lampung. Dan saya termasuk merasa terpanggil bahwa sebelum bergabung dan mengelola menjadi penggiat di BIPA ini lebih banyak seperti belum punya wawasan yang kuat, jadi antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lebih kadang-kadang banyak forum yang lebih ke bahasa Inggris gitu kan. Tapi dengan menyadari ini, komitmennya, nasionalismenya ya, patriotismenya itu menjadi meningkat. Malu mungkin anak tentara ya. Jadi mungkin ya, APP BIPA ini adalah satu organisasi, kami cabang ya dari pusatnya Ibu Liliana ya, yang beliau di Bandung, dan kita berada di banyak cabang di Indonesia, bertujuan untuk mengembangkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, melakukan kerjasama, kemudian berbagai penguatan, bahkan juga mungkin standarisasi pengajaran bahasa Indonesia, dan mungkin bagaimana memastikan bahwa orang asing yang di Indonesia itu mengenal bahasa Indonesia dengan baik, gitu. Nah, Pak ini adalah ketua dari APP BIPA cabang Lampung, dan mungkin sebagai ketua, dan Mbak Sera juga saya rasa salah satu pengurusnya juga. Inti. Wakil sekretaris Pengurus inti ya Pak ya. Nah, kedepannya seperti apa sih Mbak Sera dan juga Pak Ai, apa program ataupun rencana yang akan dilakukan oleh APP BIPA Lampung ini? Ya, kalau sebelum Mbak Sera mungkin nambahkan, dalam waktu dekat mungkin bulan Juli ini kita akan melakukan rapat kerja ya, untuk membagi habis tugas-tugas ke APP BIPA dari semua. Jadi kita adalah cabang yang oleh Bu Ketua APP BIPA Pusat merupakan cabang terbanyak, tergemuk. Ya. Malum ketuanya gemuk biasanya. Jadi pengurusnya banyak ya Pak. Pengurusnya banyak, dan kita masuk ke setiap struktur yang memang dibolehkan oleh ADART. Nah, kita akan bagi habis untuk minta teman-teman bahu-membahu, tidak perlu sulit karena kita akan bergotong royong, artinya masing-masing bagian saja udah bisa mengusung maksimal 2-3 kegiatan sudah sangat sibuk. Nah, hanya mungkin kita perlu fasilitasi dari kantor bahasa, dan ini ada semacam
kalau bisa sih pandangan saya pribadi menjadi ibarat sisi mata uang lah APP BIPA dan kantor bahasa, sebab kami garda terdepan yang misi-misi kantor KBPL ini apa yang belum terlaksana yang bisa kita laksanakan gitu kan, kita bisa mengatasnamakan gitu ya Mbak Sera ya. Iya. Ini gara-gara Mbak Sera juga nih. Silakan Mbak Sera. Saya Karena baru terbentuk baru 2 bulan ya Mbak ya? Iya, 2 bulan ini. Jadi sedang pengukuhannya bulan mempersiapkan. April lalu ya Pak Iya. ya, bulan April. Iya, jadi sebenarnya mengapa akhirnya tercetuslah pembentukan APP BIPA ini karena sebelumnya memang universitas sudah menyelenggarakan BIPA di masing-masing instansinya, tetapi belum ada wadah yang akhirnya mengumpulkan para pengajar ini. Karena sebelumnya ketika saya berusaha untuk mengumpulkan data-data pengajar itu cukup kesulitan Pak sebenarnya awalnya, karena saya harus menghubungi Unila dulu, lalu Dharma Jaya atau siapa begitu. Nah, akhirnya dengan APP BIPA ini nanti akan menjadi wadah yang mengumpulkan para pengajar dan juga pegiat. Dan ternyata responsnya luar biasa. Itu tadi antusiasnya tinggi. betul, makanya terlihatlah dari susunan pengurus kita yang tadi kata Pak Ayi itu gemuk. Karena ternyata banyak sekali orang-orang di Lampung ini yang sebenarnya ingin menggiatkan BIPA. Hanya saja sejauh ini mungkin kalau Unila dan Dharma Jaya sudah maju ya Pak ya dengan Dharma Siswa. Tetapi universitas-universitas lain baru mencoba langkah pertama. Begitu. Jadi ternyata beberapa universitas di sini memiliki kegelisahan bagaimana ingin menjadi lembaga penyelenggara BIPA juga begitu, dan mereka sejauh ini belum tahu caranya seperti apa begitu. Dan harapannya sih nanti setelah ada APP BIPA ini kan kita bisa saling bertukar pendapat, saling bertukar pemahaman gitu ya. Mungkin juga bisa dengan studi tiru ke Unila atau studi tiru ke Dharma Jaya bagaimana caranya menyelenggarakan Dharma Siswa pula gitu. Nah, nanti harapannya semakin banyaklah universitas-universitas ini sebagai lembaga penyelenggara BIPA, bahkan kalau ada juga swasta begitu, dan juga menggairahkan para pengajar begitu ya, para pegiat ini untuk menjadi para pengajar juga begitu. Dan KBPL sejauh ini meningkatkan kompetensi para pengajar untuk memiliki kemampuan dalam mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, karena bagaimanapun mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing tetap dibandingkan dengan orang Indonesia tentu akan berbeda begitu. Jadi sejauh ini kami membekali mereka, harapannya itu menggairahkan mereka untuk kedepannya mereka mulai melakukan pengajaran gitu. Karena memang istilah BIPA ini untuk di Provinsi Lampung kan agak kurang populer bila dibandingkan seperti mungkin Jakarta, Bandung ataupun daerah-daerah lainnya yang di Pulau Jawa yang mungkin sudah sangat familiar ya Pak ya dengan yang namanya kebipaan gitu, dan baru Lampung ini baru sekarang ini. Dan harapannya saya pribadi melihat bahwa APP BIPA ini bisa menjadi fasilitator untuk menggeliatkan berbagai macam pegiat yang nanti bisa menyusul bagaimana suksesnya Universitas Lampung dan mungkin Dharma Jaya dan kampus yang lain yang sudah sukses menyelenggarakan BIPA itu tadi. Nah, terus untuk masyarakatnya sendiri, kira-kira untuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait keberadaan APP BIPA ini apa Mbak? Nah, atau mungkin Pak Ayi silakan. Sepertinya sudah ada yang disampaikan. Jadi manfaatnya tentu adalah ada dua sisi ya. Jadi untuk mengulas manfaat ini sebelumnya mungkin APP BIPA Lampung sendiri boleh dikatakan secara praktis sama dengan seperti yang ada dalam jumlah yang terekam dalam pengurus. Jadi sekitar hampir 50 anggota dan kemudian kita akomodir menjadi pengurus. Nah, manfaatnya tentu ada dua sisi. Sisi pertama adalah memberi penguatan kepada pegiat dan pengajar BIPA untuk lebih menyadari bahwa bahasa Indonesia ini posisinya menjadi semakin strategis atau strategis. Jadi mungkin itu dan menjadi penting untuk kita semakin bangga berbahasa Indonesia. Kedua, manfaatnya karena perekonomian Indonesia menjadi semakin meningkat, kita sudah masuk ke ranking 15 ekonomi dunia. Tentu banyak sekali investasi asing masuk dan banyak sekali mitra dagang, pelancong ya, pariwisata akan tumbuh dengan cepat.
kemudian kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan politik lainnya juga meningkat, otomatis bahasa Indonesia menjadi penting dan BIPA itu perlu ditularkan dan dijadikan semacam standar. Nah, kita ingin bahasa Indonesia menjadi bermartabat dari waktu-waktu bertambah ya, artinya dengan formalitasnya. Kemudian walaupun tidak bisa dihindari yang diskusi kali kemarin siniar itu berbicara bagaimana deformalisasi bahasa di media sosial. Tapi kita yakin dengan adanya pengembangan APP BIPA Lampung, semakin banyak pengajar dan penggiat pengajar lah, terutama yang tersertifikasi ya, itu bisa mengajar bahasa Indonesia. Di Lampung sendiri bukan hanya mahasiswa asing, tapi pekerja asing ya. Kita punya banyak perusahaan, ratusan mungkin yang mendatangkan pegawai dari berbagai negara menjadi, mungkin ada yang sebagai eksekutifnya, ada yang sebagai tenaga ahli atau ekspatriat, ada yang memang mitra dagangnya dan memang konsultan, dan seperti di Unila juga ada orang Rusia yang sekarang sedang sangat rajin untuk membantu Unila. Nah, itu perlu sekali untuk kita kenalkan. Dan APP BIPA menjadi penting. Nah, hanya saja mungkin kita perlu penguatan organisasi secara internal. Nah, ini perlu bimbingan kantor bahasa. Silakan, Pak. Iya, kalau untuk pembimbingan itu nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut dengan Badan Bahasa juga ya, Pak ya, dan APP BIPA Pusat. Tapi saya sebagai bagian dari pengurus siap Pak Ketua untuk melaksanakan tugas tersebut. Menambahkan hal itu tadi mengenai BIPA ini nanti manfaatnya untuk masyarakat seperti apa sih? Harus diketahui bahwa pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing itu tidak hanya tata bahasa, tidak hanya penggunaan kalimat, atau tidak hanya bagaimana orang itu dapat berbicara bahasa Indonesia, tetapi kita juga mengenalkan sosial kita, mengenalkan budaya kita, mengenalkan cara pandang kita, gagasan, ideologi, Pancasila, itu semua kita kenalkan ke dunia luar, sehingga dunia luar itu juga memahami kita, tadi yang seperti Pak Ai sebutkan resiprokal gitu ya, bahwa kita memahami mereka, mereka memahami kita, itu yang nanti akan bertujuan akhir ke perdamaian dunia. Begitu. Jadi Indonesia berpartisipasi dalam perdamaian dunia, kita meningkatkan jati diri kita, dan kita juga meningkatkan daya saing kita di mata global, di mata dunia, seperti itu. Dan itu nantilah yang ketika pengajaran BIPA ini sudah sangat luas, sudah sangat diketahui oleh orang asing, mereka tentu akan tertarik. Oh, seperti ini Indonesia. Maka kami akan datang ke Indonesia. Betul. Maka kami akan berinvestasi di Indonesia. Dan itu tadi dampaknya ada ekonomi, sosial, dan sebagainya macam. Itu akan meningkat dan menyejahterakan Indonesia sendiri pada nantinya. Artinya manfaatnya panjang ya Mbak ya. Panjang, luas, lebar, dalam, tinggi. Menimbulkan efek yang bisa berujung pada banyak sektor begitu ya. Tentunya dampak positif bagi banyak pihak juga ya. Betul. Nah, itu juga lah yang Badan Bahasa ingin angkat pada tahun ini, mulai tahun ini, bahwa BIPA ini adalah BIPA yang berkelanjutan. BIPA yang dilakukan oleh berbagai pihak, dilakukan oleh peran semua orang, dan pada akhirnya kita bergotong royong bersama-sama mengenalkan bahasa Indonesia ke mata dunia. Begitu Mas Karyas. Baik. Nah, terus saya juga penasaran nih, kan kita punya APP BIPA cabang Lampung begitu, pasti ini akan mengakomodasi para pegiat ataupun pengajar BIPA yang ada di Provinsi Lampung. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit persebarannya pengajar dan pegiat di Lampung ini seperti apa, berapa banyak, kemudian barangkali gambaran di luar Provinsi Lampung juga bagaimana, dan bahkan sampai di luar negeri seperti apa. Silakan Pak Ai dulu. Mungkin, terima kasih Mas Karyas. Di Lampung ini banyak universitas ya juga cukup menonjol secara nasional. Seperti misalnya Universitas Lampung sendiri, kemudian ada juga perguruan tinggi yang juga sangat baik seperti ITERA, UIN ya. Ada juga yang swasta, ada Dharma Jaya tadi disebut, UBL, Teknokrat, Universitas Teknokrat Indonesia, kemudian UMM, Metro, kemudian Pringsewu, kemudian UML ya di pengurus UMKO Kota Bumi ya. Kemudian banyak lagi, mungkin tercatat lebih dari 15 perguruan tinggi
universitas dan lebih dari, kalau kita gabungkan sekolah tinggi itu lebih. Nah, semakin sebaran ini akan menjaring kemungkinan sebagai pintu masuk mahasiswa asing dan dosen asing. Nah, kita bukan hanya mahasiswa aja, kita betul-betul mengundang. Unila itu setiap tahun memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing. Beasiswa artinya kalau belajar di Unila diberi SPP, artinya gratis SPP-nya kan dia. Unila yang biayai. Kemudian diberi akomodasi ya. Dia bermukim, kita yang membiayai dan biaya hidup. Kecuali tiket pulang pergi nggak kita biayai. Artinya mahasiswa asing yang berkuliah di Universitas Lampung itu mendapatkan beasiswa ya? Beasiswa dari Unila dan nanti kita akan kembangkan beasiswa dari yang lainnya juga. Jadi sumber-sumbernya akan. Artinya terbuka kesempatan untuk warga asing yang ingin berkuliah di Lampung agar bisa mengenal budaya Lampung dan juga bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, ini hampir 40 calon mahasiswa ini. Kita akan seleksi untuk tahun 2022. 40 mahasiswa dari berapa negara? Dari saya catat mungkin sekitar 10 negara. 10 negara. Iya. Dan setiap tahun akan terus ada ya Pak ya? Akan terus ada dan kita akan menyebarkan kemungkinan itu ke berbagai kedutaan besar di Jakarta atau kedutaan besar Indonesia di luar negeri, sehingga untuk memasarkan Unila dan Lampung bahwa kita ada loh hadir untuk dunia dari Indonesia untuk dunia dari Lampung. Silahkan mahasiswa asing untuk hadir dan sama akan mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama insya Allah gitu. Jadi ada banyak sekali lembaga penyelenggara perguruan tinggi di Lampung yang memang kedepannya akan melaksanakan program BIPA tadi ya Pak ya. Nah kemudian di luar negeri tadi Mbak Astra juga menyampaikan ada kurang lebih 47 negara ya tadi yang menyelenggarakan program BIPA. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya APPBIPA itu selain di Lampung yang sudah punya cabang di mana lagi Mbak? Ada beberapa? Iya, hampir semua provinsi sudah memiliki karena APPBIPA ini memang tingkatnya adalah tingkat nasional dan tingkat provinsi begitu. Sudah ada sebenarnya. Artinya di setiap provinsi juga pergerakannya dan persebarannya juga sudah banyak ya pegiat BIPA ini ya. Terutama Jawa Sumatera mungkin ya. Ya, Jawa Bali ya Pak. Jawa Bali. Oh ya Bali lagi ya. Iya. Sangat populer. Pengajarnya banyak dan pembelajarnya juga banyak. Betul. Kan? Ya. Betul. Di situ sangat berkembang sepertinya. Nah, kemudian terkait dengan layanan BIPA sendiri yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Mbak Sera, karena Mbak Sera adalah koordinator dari KKLP BIPA atau Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional BIPA yang ada di Provinsi Lampung. Bagaimana apabila masyarakat Lampung ini ingin mengakses layanan BIPA? Itu seperti apa mekanismenya dan layanan apa saja yang bisa diberikan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung bagi masyarakat Lampung terkait dengan BIPA ini? Ya baik, Mas Parias, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini kan berada di bawah arahan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Maka fungsi Kantor Bahasa Provinsi Lampung tidak jauh berbeda dengan Badan Pengembangan Bahasa. Yakni kita bukan menjadi lembaga penyelenggara BIPA, tapi kami juga bisa jika misalnya diundang sebagai tenaga pengajar begitu. Jadi layanan yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah layanan pengajar. Jika ada lembaga yang membutuhkan pengajar dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung, itu bisa mengajukan ke melalui ULT di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Tapi jika ada mahasiswa asing yang langsung meminta ke kami, barangkali harus difasilitasi dulu melalui lembaga-lembaga lain seperti Universitas Lampung tadi gitu. Jadi untuk sementara ini layanan yang dapat diakses oleh masyarakat adalah layanan pengajar. Iya, betul. Untuk meminta pengajar untuk mengisi pengajaran BIPA di lembaga yang mereka adakan begitu ya Mbak Sera. Dan untuk mengaksesnya tinggal datang saja ke Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Begitu. Nah, terus untuk KKLB sendiri Mbak Sera, apa saja langkah ataupun rencana yang sedang disusun oleh Badan Bahasa dalam hal program-program kebipaan ke depan? Iya, pada minggu lalu kami para anggota KKLP BIPA dan juga pengurusnya kami berkumpul di Bogor untuk peningkatan kompetensi. Di situ kami berdiskusi mengenai apa saja yang sudah dilakukan di setiap provinsi mengenai hal kebipaan. Ternyata dari sejumlah provinsi yang di luar provinsi-provinsi yang sudah berkembang ya BIPA-nya, mungkin seperti Lampung, Sulawesi, Kalimantan, itu pertanyaannya hampir sama. Yakni bagaimana jika universitas-universitas ini ingin menjadi lembaga penyelenggara BIPA.
itu cukup menjadi isu yang hangat di kemarin di pertemuan kami, dan kemungkinan nanti kedepannya akan ada fasilitasi dari Badan Bahasa mengenai bagaimana caranya untuk menjadi lembaga penyelenggara BIPA itu tadi gitu. Dengan pemahaman itu harapannya mereka nanti akan mengambil langkah pertama untuk menjadi penyelenggara BIPA. Itu yang pertama. Lalu yang lainnya, kami di Badan Bahasa juga sudah melakukan penelitian. Beberapa penelitian itu sudah dimulai dari tahun lalu dan berlanjut hingga tahun ini. Itu kami melakukan pengkajian mengenai standar kompetensi pengajar. Itu ada juga mengenai dampak BIPA secara sosial, ekonomi, bahkan pariwisata juga ada. Nah, itu nanti yang akan dikembangkan terus hingga tahun ini. Nanti diakhiri dengan rekomendasi. Kalau yang pengkajian mengenai standar kompetensi itu nanti ujung akhirnya adalah rekomendasi standar kompetensi apa yang harus dimiliki seorang pengajar, kualifikasinya, apakah mereka dari sarjana sastra, sarjana pendidikan, sarjana bahasa, apakah mereka harus memiliki sertifikasi lebih dahulu, seperti itu dari kualifikasi. Dari kompetensi nanti kita lihat apakah mereka memiliki wawasan kebangsaan, memiliki sikap dan tindakan seperti orang Indonesia, seperti itu nanti sudah ada instrumen untuk mengetahui itu. Dan rekomendasi itu nanti itu yang menjadi harapan kita bersama Pak Ayi. Harapannya standar itu nanti dapat diakui, dapat ditetapkan, sehingga muncullah mungkin lembaga-lembaga yang dapat memberikan sertifikasi para pengajar BIPA. Karena memang sejauh ini para pengajar BIPA ini masih berdasarkan pengalaman begitu ya, dan berdasarkan seleksinya itu berdasarkan kebutuhan oleh instansinya, kebutuhan lembaga penyelenggara BIPA itu. Misalnya kebutuhan mereka ya hanya S1-nya bisa semua jurusan, itu masih ada yang seperti itu begitu. Nah, nanti barangkali hasil pengkajian itu dapat menjadi rekomendasi sehingga ada lembaga-lembaga yang bisa memberikan asesmen, memberikan sertifikasi sehingga pengajar BIPA ini memiliki pengakuan gitu ya. Ketika mereka memiliki pengakuan, tentu ketika mereka akan menawarkan diri untuk para pembelajar, mereka tentu akan lebih percaya diri begitu. Nah, itu harapannya seperti itu. Dan juga selain itu tadi yang sudah saya sampaikan mengenai pengembangan bahan ajar. Bahan ajar. Iya. Yang bisa diakses secara daring oleh semua orang. Daring. Itu bisa menjadi modal para pengajar untuk mulai mengajarkan bahasa Indonesia. Ya, artinya KKLP BIPA yang dimiliki oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini sudah benar-benar serius dalam melaksanakan program kebipaan untuk upaya konkret dalam mewujudkan internasionalisasi bahasa Indonesia, begitu ya Mbak Sarah ya? Betul, harus serius. Ya, harus serius. Dan programnya sudah sangat jelas dan terstruktur. Jadi bagi para pemirsa yang barangkali tertarik untuk menjadi pegiat ataupun pengajar BIPA bisa terus memantau di situs ataupun laman web Badan Bahasa, atau juga bisa mencari informasi di Kantor Bahasa Provinsi Lampung ataupun di Universitas Lampung yang sudah menyelenggarakan program BIPA sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, terakhir kita sudah banyak berbincang mengenai BIPA dan program yang dilaksanakan di Provinsi Lampung, baik dari Kantor Bahasa sebagai koordinatornya atau fasilitatornya, juga sebagai pelakunya di Universitas Lampung. Harapannya seperti apa ke depannya dengan adanya BIPA ini? Saya mulai dari Pak Ai, silakan. Ya, terima kasih Mas Parias. Dari perspektif atau sudut pandang APP BIPA adalah organisasi yang tempat berkumpul atau mewadahi para profesional kebipaan, apakah itu pengajar dan penggiat. Tentu tadi yang disinggung oleh Mbak Sera bahwa itu benar sekali, kita harus membuat standarisasi. Mungkin karena profesi mungkin bisa saja mengacu ke BNSP ya, cara-cara seperti itu, Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Nanti mungkin APP BIPA akan mendorong mungkin di tingkat provinsi dan nasional ada pihak yang ditugasi menjadi lembaga pendidikan diklat tentang kebipaan, ada yang menjadi lembaga sertifikasi. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh campur gitu ya. Artinya harus punya pembeda yang betul-betul tegas ya. Nah, ya kemudian APP BIPA di Lampung harus mengenalkan BIPA dan APP BIPA-nya kepada seluruh pemangku kepentingan ya. Di stakeholder yang ada. Pemangku kepentingan di Lampung tadi bukan hanya perguruan tinggi, tapi lembaga
lain, pemerintah dan non pemerintahan, kemudian bahkan dunia usaha, dunia industri, itu penting sekali bahwa ingin berkembang usahanya di Indonesia, bagi dunia usaha, dunia industri perlu BIPA, dan ingin berhasil mengelola SDM Indonesia harus tahu BIPA. Setuju. Ya, gitu. Jadi mungkin PR-nya besar, tapi tidak mungkin seperiode kepengurusan. Silakan tadi kan panjang ya, Pak. Oh iya, APBIPA kan berkesinambungan ya. Iya. Ya. Dan yang berikutnya adalah selain penguatan itu, penguatan organisasi, kemudian juga kita menertibkan keanggotaan tentu ya kan. Kita harus terregistrasi, terdaftar, dan terakhir digitalisasi. Artinya digitalisasi BIPA sangat penting sebagaimana bahasa-bahasa lain di dunia dalam penyampaiannya dan pengujiannya dan pembelajarannya. Saya rasa itu dari saya, mudah-mudahan semua pihak, terutama kantor Bahasa Lampung adalah merupakan ibu kandung ya. APBIPA Lampung betul-betul bisa kita selalu diingatkan. Jadi saya terima kasih secara pribadi dan secara organisasi APBIPA untuk hadir di siniar ini. Terima kasih juga Pak Is sudah hadir. Terima kasih, demikian sebentar. Silakan Mbak Sera namakan. Iya, harapannya ya karena sejauh ini sebenarnya jalan kebipaan itu sudah ada, sudah dimulai dan sudah mulai berjalan ke depan. Kita sudah ada APBIPA dan universitas-universitas sudah mulai memiliki motivasi, memiliki keinginan menjadi lembaga penyelenggara. Tinggal bagaimana nanti orang-orang yang di bawahnya ini apakah memiliki semangat yang sama begitu. Jadi harapannya mereka yang memiliki keinginan untuk menjadi pengajar BIPA tidak segan-segan lagi ya, tidak segan-segan lagi untuk mengakses itu semua, mengakses pengetahuan, mengakses cara untuk menjadi seorang pengajar BIPA, dan juga mempelajari segala hal mengenai itu untuk meningkatkan kompetensinya sehingga akhirnya mereka layak menjadi pengajar BIPA. Dengan banyaknya pengajar BIPA, tentu nanti pembelajar BIPA juga akan tertarik untuk belajar bahasa Indonesia di Provinsi Lampung, karena Provinsi Lampung ini kan sangat kaya ya, potensinya sangat luar biasa baik dari SDM maupun dari sumber daya alamnya juga gitu. Jadi harapannya apapun yang kantor bahasa provinsi lakukan tentu tidak bisa berjalan sendiri, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, dari instansi lain, akademisi, dari pemilik industri seperti yang disampaikan Pak Ayi, dan harapannya ke depan kita semua dapat bekerja sama untuk meningkatkan bahasa Indonesia melalui Provinsi Lampung dengan pengajaran BIPA ini, begitu. Baik, itu tadi harapan yang disampaikan, mudah-mudahan semuanya dapat terwujud dan terselenggara di masa mendatang, dan tentunya program BIPA ini menjadi salah satu upaya untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia, dan kita semua harus siap untuk mendukung upaya-upaya agar bahasa Indonesia ini semakin dikenal oleh dunia, dan tentunya apabila bahasa Indonesia sudah dikenal akan membuat kebanggaan tersendiri bagi kita bangsa Indonesia. Dan itulah tadi sahabat bahasa perbincangan kita dengan dua narasumber. Pak Ayi, terima kasih. Terima kasih. Mbak Sera, terima kasih sudah hadir di siniar Klasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi sahabat bahasa, tentunya untuk memberikan dukungan dan juga melaksanakan program kebipaan. Karena saya percaya bila bahasa Indonesia kuat, bahasa Indonesia hebat, tentunya Indonesia akan menjadi bangsa yang jaya dan berhasil di masa mendatang. Akhirnya saya Parias, Narakata Ruang Temu, mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat bahasa yang telah menyampaikan perhatiannya menyaksikan siaran ini, dan tentunya kami meminta dukungan untuk selalu menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal YouTube Siniar Klasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.